Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Sobat Medika semua. Kembali lagi ke HMPD Podcast bersama saya, Fida Denisa, podcaster yang bakal nemenin kalian buat mengulik informasi dari narasumber hebat kita kali ini nih. Wah, kalau bulan lalu nih kita bahas tentang pandemi COVID loh. Sobat Medika kudu banget wajib buat dengerin dulu nih podcast episode pertama yang bulan lalu, bisa di Spotify, YouTube, atau di IG HMPD. Karena bulan lalu udah bahas tentang kesehatan nih. Kayaknya bulan ini kita bahas tentang beasiswa pendidikan aja nggak sih? Karena meraih masa depan itu tidak harus dimulai dari suatu hal yang mewah. Maksudnya, pendidikan yang baik bisa kita dapat secara cuma-cuma dan murah lewat apply beasiswa. Ada satu beasiswa yang bakal kita bahas kali ini, yaitu beasiswa LPDP. Aku yakin banget nih Sobat Medika, pasti tertarik banget sama topik yang bakal kita bawain hari ini. Nah, siapa sih yang gak mau dapat kesempatan emas buat sekolah lagi, lanjutin pendidikan gratis, terus ditambah masih dapat uang saku? Kalau aku pribadi sih pasti mau, pakai banget ya, gak usah ditanya lagi. Tapi berhubung Vira nih gak tahu apa-apa tentang beasiswa LPDP, makanya yuk kita tanya-tanya aja sama narasumber hebat dan keren kita, sekaligus award LPDP, yaitu Dr. Muhammad Ansyori, SPPD. Selamat malam dok, gimana kabarnya? Selamat malam, baik. Halo Vira, halo teman-teman. Sehat-sehat selalu ya dok? Ya, Alhamdulillah. Oh, ya. Nah, FYI aja nih teman-teman Sobat Medika, kita beruntung banget dapat kesempatan buat ngobrol sama Dr. Ansyori. Kalau ada kesempatan kali ini, soalnya dengar-dengar nih beberapa hari lagi Dr. Ansyori bakal berangkat ke Belanda buat lanjut studi. Betul ya dok? Iya, betul. Oh iya, wah hebat ya Sobat Medika, Dr. Ansyori ini. Tapi nih dok, jujur saya nih kepo banget sama gimana cerita sama kisahnya Dr. Ansyori bisa dapat kesempatan beasiswa ini. Tapi mungkin Dr. Ansyori berkenan buat menjelaskan dulu tentang beasiswa LPDP itu apa, dan Sobat-Sobat Medika ini perlu nyiapin syarat apa aja sih buat apply beasiswa ini. Oke, makasih Vira. Jadi untuk teman-teman mungkin yang belum tahu atau sudah pernah dengar, jadi LPDP itu sebenarnya beasiswa singkatannya dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ya. Jadi LPDP ini dinaungi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 2011. Jadi dari 2011 itu jadi sudah lebih dari 10 tahun ya LPDP memberikan kontribusi dalam memberikan beasiswa bagi generasi muda Indonesia di situ. Nah, untuk beasiswa apa aja sih yang di-cover sama LPDP? Itu ada beasiswa S2 dan S3 terutama, tapi baru-baru ini juga ada beasiswa S1 dan D4 yang juga di-cover oleh LPDP. Kalau misalnya adik-adik atau teman-teman mau lihat untuk beasiswa LPDP apa saja sih yang di-cover, bagaimana itu sebenarnya bisa cek di website beasiswa-lpdp.kemenkeu.go.id. Situ udah lengkap dari syarat pendidikannya apa aja, kemudian syarat bahasa, karena ada syarat bahasa ya, mungkin nanti bisa kita kulik lebih lanjut lagi, tapi kira-kira bisa dilihat di beasiswa-lpdp.kemenkeu.go.id itu. Oh, jadi begitu ya dok. Untuk informasinya, sobat-sobat Medika ini bisa langsung akses di website tadi ya. Terus mau nanya nih dok, tadi Dr. Ansyori kan sempat mention tentang syarat bahasa ya. Itu apakah setiap negara yang kita apply, semisal contoh Cina, kita harus bisa bahasa Cina gitu, atau bahasa Inggris saja gitu cukup dok? Ya, jadi misi dari LPDP ini tuh, LPDP ini nggak memberikan hanya kepada yang di luar negeri ya. Jadi untuk S2 dan S3 yang di dalam negeri itu juga dibiayai oleh LPDP. Cuma memang ada syarat tertentu. Jadi kalau misalnya untuk pendaftar LPDP, bagi yang mau mendaftar itu tergantung dari jenjang pendidikannya S2 atau S3 seperti itu. Kalau untuk yang S2 itu ada syarat bahasa Inggrisnya untuk tes IELTS ataupun TOEFL ya. Jadi ada syarat tertentu. Misalnya kalau untuk S2 itu
dalam negeri dan luar negeri dibedakan. Jadi gini, kalau misalnya untuk pendidikan, syarat dari, nanti kita bagi menjadi dua, syarat dari universitas ataupun syarat dari LPDP sendiri. Kalau syarat dari universitas, itu tergantung dari universitasnya. Kalau universitas yang dari negeri berbahasa Inggris, terutama memang mereka mensyaratkan, biasanya untuk IELTS itu sekitar 6,5 atau 7, ataupun ada beberapa negara seperti di UK itu mintanya 7,5. Sedangkan kalau untuk negara-negara seperti negara yang tidak berbahasa Inggris seperti Jepang atau Cina seperti itu biasanya mereka hanya meminta untuk lebih rendah lah, IELTS-nya mungkin 6 itu udah cukup gitu. Untuk syarat bahasa lokal, seperti misalnya bahasa Cina di Cina ataupun bahasa Jepang di Jepang, itu tergantung dari universitas masing-masing. Tapi biasanya kalau untuk S2 maupun S3, mereka rata-rata menyediakan program bahasa Inggris gitu ya. Jadi kita tidak perlu belajar bahasa lokalnya secara mendalam gitu. Untuk sehari-hari saja, untuk misalnya untuk berniaga, maksudnya kita belanja atau kebutuhan sehari-hari itu mungkin cukup, tapi tidak perlu yang akademik seperti itu. Kemudian dari LPDP sendiri nih, kalau misalnya kita mau mendaftar, itu ada syaratnya nih biar teman-teman nanti juga bisa lihat di bookletnya, tapi kira-kira kalau untuk magister, kalau dalam negeri itu TOEFL-nya kira-kira 500, kemudian ataupun TOEFL IBT 61 dan IELTS-nya 6. Kalau di luar negeri itu IELTS-nya 6,5, TOEFL IBT-nya 80, kira-kira seperti itu. Atau misalnya dokter dalam negeri itu TOEFL ITP-nya 530 atau IELTS-nya 6, dan kalau dokter di luar negeri itu IELTS-nya minimal 6,5 atau TOEFL IBT 80. Jadi dari LPDP sendiri mencaratkan seperti itu, tapi nanti untuk syarat di kampusnya itu nanti mengikuti persyaratan dari kampus masing-masing. Jadi tidak selalu sama, kira-kira seperti itu ya. Jadi selain syarat akademik, syarat bahasa juga harus dipersiapkan. Gitu ya Vira ya. Oh iya, begitu ya dok. Jadi untuk syarat bahasa juga penting. Selain itu ada nggak sih dok kayak syarat-syarat krusial lain, semisal kayak finansial itu harus stable gitu. Jadi di luar itu tidak terluntang-luntang gitu loh dok. Sebenarnya nggak ada sih. Justru kita tuh cukup beruntung ya dengan LPDP ini, karena LPDP ini sudah mengcover semua. Jadi dari tuition fee itu SPP, kemudian biaya hidup bulanan, kemudian jadi setiap bulan tuh memang benar tadi Vira bilang dapat uang saku sama biaya hidup ya. Terus SPP kita udah nggak mikir karena dari LPDP langsung bayar sendiri ke kampus. Terus nanti ada biaya transport, uang buku, uang penelitian, itu semua di cover oleh LPDP. Jadi kalau misalnya teman-teman keterima, terus memang sudah masuk ke universitas yang diinginkan, itu semua biaya itu ditanggung oleh LPDP sendiri. Jadi memang LPDP ini coverage-nya cukup besar, makanya dia cukup bergengsi juga seperti itu ya. Oh iya, seperti itu ya dok. Nah tuh Sobat Medika, kan udah dikasih tahu sama Dokter Anshori tentang syarat-syaratnya. Sambil dengerin podcast ini bisa lah sambil ditulis syarat-syarat pentingnya dan mulai dicicil syarat-syaratnya. Apalagi kayak syarat bahasa tadi, bisa mulai belajar dari sekarang. Nah terus dok, beasiswa LPDP ini kan kayaknya yang paling hype ya, yang sering Vira dengar di antara beasiswa yang lain. Banyak dari berbagai kalangan, dari artis, influencer, dokter, semuanya. Banyak yang makanya beasiswa LPDP. Apa sih dok yang membedakannya beasiswa LPDP sama beasiswa yang lain? Sehingga beasiswa LPDP ini paling diminati sama orang-orang. Ya, mungkin yang pertama itu beasiswa LPDP ini diberikan oleh pemerintah ya. Jadi dinaungi oleh Kemenkeu tadi, Kementerian Keuangan. Sementara beasiswa yang lain misalnya ada beasiswa chevening untuk ke UK, kemudian ada beasiswa yang ke US seperti itu, biasanya itu dari lembaga pengelola beasiswa yang lain, jadi swasta seperti itu. Jadi karena ini milik pemerintah, jadi otomatis coverage-nya lebih besar dan informasinya itu biasanya lebih luas lah seperti itu. Dan yang kedua adalah yang diterima di LPDP ini jumlahnya cukup besar, dan dia tidak hanya menerima
pembiayaan beasiswa dari dalam negeri tapi juga luar negeri. Jadi biasanya kan kalau luar negeri itu spesifik gitu ya. Jadi kalau di LPDP sendiri itu semua negara bisa dicoba asal memang ada dalam daftar universitas yang terdaftar di LPDP. Jadi universitasnya itu biasanya sekitar 200 besar dunia itu masuk di daftarnya LPDP itu. Jadi kalau selama universitas itu masih yang top 200 di dunia itu biasanya masuk di LPDP, sedangkan beasiswa yang lain itu biasanya spesifik per negara, misalnya beasiswa di UK atau beasiswa di Eropa atau beasiswa di Taiwan saja, jadi hanya spesifik untuk satu negara. Sementara kalau LPDP dia bisa mencakup lebih besar. Mungkin kalau teman-teman dengar yang artis tuh ya, mau di Ayunda di US, kemudian ada Tasya Kamila tuh di Amerika juga di New York gitu. Jadi itu yang mungkin menarik dan lebih banyak orang yang jadinya terdaftar di LPDP ini seperti itu. Oh iya, berarti karena cakupannya LPDP ini cukup luas gitu untuk univnya dan juga negaranya. Terus ini masuk ke pertanyaan yang dari tadi awal pengen Vira tanyain sebenarnya. Gimana sih Dok cerita awalnya, kisahnya dan perjalanan lika-liku Dr. Anshori bisa dapat beasiswa LPDP ini? Ya, jadi LPDP ini sebenarnya saya mau mendaftar LPDP ini dari awal 2020 dulu ya. Cuma karena efek pandemi juga semua border ditutup, kemudian beberapa awardee yang sudah diterima pun tuh nggak bisa berangkat ke luar negeri. Terus kemudian kan ada beberapa dana-dana strategik di pemerintah itu dialihkan ke dana COVID gitu. Jadi memang pada 2020 itu LPDP ditutup total waktu itu, jadi tidak ada diterima. Jadi kita menunggu sampai LPDP itu dibuka. Padahal sebelumnya LPDP itu dibuka setiap 2 kali setahun ya. Jadi sampai sekarang pun mungkin masih seperti itu. Jadi mulai 2021 kemarin itu dibuka 2 kali per tahun. Nah itu yang perjuangan saya sih, saya sempat daftar 2 kali. Jadi saya tidak diterima di pertamanya, baru yang kedua daftar itu baru keterima. Jadi mungkin ketika kita mencoba sesuatu gitu ya nggak boleh langsung, wah ini nggak diterima terus kita berhenti gitu ya. Apalagi kalau kalian nanti melanjutkan studi ke S2, S3 itu penolakan itu udah biasa gitu. Jadi harus sabar-sabar dan terus berusaha gitu. Karena saya aja sendiri baru keterima yang di kedua, dan teman-teman saya juga banyak yang baru 3 atau 4 kali keterima. Itu sudah biasa gitu. Yang penting kita mau berusaha terus, daftar, terus memperbaiki diri lagi. Biasanya waktu kita daftar itu kan ada beberapa syarat tuh, misalnya ada motivation letter, kemudian ada CV. Nah itu yang dilihat oleh pewawancara dan panitia beasiswa gitu, dan itu harus kita perbaiki. Kalaupun misalnya kita tahun depan mau coba lagi, nah itu harus kita perbaiki, misalnya dengan ikut course, atau misalnya kita memperbaiki skor bahasa Inggris kita, seperti itu. Jadi itu nanti meningkatkan kompetensi kita dan CV kita tuh menjadi lebih baik di mata penyeleksi kita juga gitu. Ya gitu ya Dok. Jadi Dr. Anshori sempat bangkit dari kegagalan gitu. Keren banget loh itu. Kalau Dr. Anshori sendiri kan kemarin pendaftar beasiswa LPDP itu kalau nggak salah ada kayak wawancara gitu ya Dok? Ya. Itu bisa diceritain mungkin Dok? Jadi kalau tes LPDP kemarin yang waktu saya alami di 2021 itu ada 2 kali tes ya. Jadi 3 kali sebenarnya, tes seleksi berkas, kemudian seleksi tes tulis sama wawancara. Untuk tes tulisnya itu namanya tes bakat skolastik. Jadi kayak tes bahasa, matematika gitu, standar lah, kayak tes potensi akademik. Mungkin teman-teman pernah tes juga waktu UTBK atau gimana gitu ya. Nah itu setelah itu kalau lolos dari 2 itu baru kita ke tahap wawancara. Di wawancara nanti kita ada 2 pewawancara. Mungkin nanti pewawancara itu akan bertanya kira-kira nanti rencana kita dalam studi itu mau ngapain aja, terus studinya berapa lama, terus kita mau meneliti apa di sana, nanti apa yang bisa kita berikan kembali kepada Indonesia ketika kita kembali gitu. Jadi visi dan misi kita itu sangat dilihat oleh si pewawancara tadi.
Kemudian nanti juga ada wawancara dari psikolog, itu mereka biasanya lebih melihat bagaimana sih kondisi kita ini secara mentality kita gitu. Apakah kita sudah siap melanjutkan studi? Apakah nanti kalau misalnya ada kesulitan-kesulitan, misalnya nanti ada masalah dengan dosennya, apa yang kamu lakukan seperti itu? Atau misalnya nanti ketika ada kesulitan, ketika harus lulus, apa yang akan dilakukan gitu? Karena kan pendidikan di S2 maupun S3 itu pasti tantangannya berbeda dengan di S1 kalian gitu. Jadi apa namanya, yang selain tadi masalah apa namanya akademik yang dipersiapkan, mentalnya juga harus dikuatkan juga seperti itu. Oh, berarti emang perlu persiapan penuh nih. Kalau untuk yang masalah motivation letter tadi, Dok, mungkin banyak sobat Medika nih isinya apa aja sih motivation letter tuh biar dipandang berbobot gitu, Dok. Ya, jadi hampir semua beasiswa tuh ada diminta motivation letter atau di LPDP itu bilangnya personal statement ya. Jadi personal statement itu isinya biasanya memenuhi apa saja pengalaman yang sudah dilakukan, kemudian apa saja kegiatan saat ini, kemudian apa rencana apa namanya selama pendidikan, kenapa memilih jurusan itu, kemudian kalau lulus nanti mau memberikan apa kepada Indonesia, kira-kira seperti itu sih. Jadi yang mau dilihat tuh masa lalu itu istilahnya apa yang sudah menjadi pengalaman kita, misalnya kita pernah magang di siapa gitu, atau misalnya kita pernah penelitian dengan prof siapa gitu. Jadi kita tuh membentuk pathway kita tuh sebenarnya dari kalian pendidikan S1 ini, kalian penelitian sama siapa, kalian punya track record yang baik dengan dosen, itu termasuk dalam memperbaiki CV kalian ya, maksudnya dalam apa namanya membangun citra diri kalian gitu. Jadi kemudian nanti juga di situ setelah kalian lulus, misalnya kalian melakukan apa, misalnya kalian melakukan penelitian atau misalnya bekerja di mana, itu juga berpengaruh, dan rencana ke depan, jadi kayak past, present, dan future kalian itu nanti kira-kira bagaimana gitu. Oh iya, berarti dari sekarang emang harus disiapin ya, Dok, untuk membuat motivation letter nih. Soalnya kalau dari yang kita lihat-lihat tuh banyak univ yang melihat mahasiswanya dari motivation letter gitu ya, Dok. Nah, kalau dari Dokter Ansyarnya ada tips trik gitu nggak, Dok, biar sobat Medika semua nih yang mau apply beasiswa LPDP biar langsung keterima gitu, Dok? Jadi untuk sampai bisa diterima LPDP itu pasti ada banyak faktor ya, dari yang seperti saya bilang tadi. Jadi dari akademik, kemudian kita lihat track recordnya seseorang itu bagaimana. Jadi apa sih tips and triknya? Jadi bagaimana kita mengembangkan diri dan kalau menurut saya sih memantaskan diri, apakah memang kita pantas mendapatkan beasiswa itu ya dari masalah akademik. Misalnya kita berusaha yang belajar sebaik-baiknya, karena IPK itu dilihat sekali. Jadi kalau kalian mau mendaftar beasiswa, pasti yang pertama dilihat itu adalah berapa nilai kalian di jenjang sebelumnya. Misalnya S1 itu ada syaratnya IPK minimal 3,0 atau 3,25 gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau ada rencana saya mau sekolah lanjut sampai S2 atau S3, maka dari S1 tuh harus belajar yang benar, karena IPK kalian tuh akan sangat dilihat oleh pemberi beasiswa seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada kegiatan ekstrakurikuler gitu, kegiatan ekstrakurikuler itu sangat dinilai juga oleh LPDP. Jadi riwayat organisasi kayak teman-teman di HMPD ini, kemudian mungkin teman-teman di organisasi lain, apalagi kalau sampai menjabat di jabatan tertentu ya, atau jabatan nasional gitu, misalnya mungkin teman-teman HMPD sampai di SMKI gitu, itu akan sangat diapresiasi oleh pemberi beasiswa. Kemudian kegiatan-kegiatan non akademik yang lain, misalnya kerja sosial, kemudian kepanitiaan, seperti itu juga akan membangun CV kalian di hadapan pemberi beasiswa. Kemudian selain itu penelitian-penelitian, misalnya kalian ikut penelitian dosen seperti itu dan kalian aktif, kemudian
apalagi sampai menelurkan publikasi, itu akan sangat baik juga untuk menunjukkan bahwa kalian memang serius di jalan ini gitu, jalan akademik ini gitu. Kemudian yang terakhir ya beasiswa keahlian bahasa tadi ya. Jadi bahasa Inggris itu nomor satu lah untuk pendidikan di dalam negeri maupun luar negeri. Jadi karena generasi yang akademik yang bagus tuh pasti bahasa Inggrisnya juga bagus gitu, karena itu dibutuhkan dalam sebagai bahasa komunikasi. Kemudian bahasa kita dalam menulis publikasi, jurnal, buku dan sebagainya, itu bahasa itu sangat diperlukan gitu ya. Oh iya, seperti itu ya teman-teman Sobat Medika. Buat tips and triknya diingat-ingat, mungkin siapa tahu beberapa tahun lagi habis lulus FK bisa langsung apply buat LPDP S2 dan S3 sampai semuanya sampai selesai. Nah, terus ada pertanyaan nih Dok dari teman saya khusus ini, untuk tahun ini kira-kira LPDP tuh bulan apa ya Dok? Oh ya, jadi setiap tahun tuh biasanya berubah-berubah ya. Cuma yang tahun ini tuh udah setiap tahun biasanya ada 2 gelombang. Yang gelombang pertama ini yang kemarin itu bulan Maret, dan yang kedua ini bulan Juli ya kalau tidak salah ya. Jadi setiap tahun tuh mereka biasanya buka 2 kali pembukaan. Yang berikutnya ini akan dibuka lagi bulan Juli di situ. Jadi oh ya, tadi selain portal beasiswa lpdp.kemenkeu.go.id itu kan yang formal ya, tapi ada juga Instagramnya nih, LPDP punya Instagram juga di LPDP-RI ya kalau nggak salah ya, LPDP-RI Instagram. Itu mereka sering sekali memberikan informasi terkait kapan beasiswa itu dibuka, kapan ditutup gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman memang ada rencana untuk mengikuti LPDP ini, bisa dipantau juga. Jadi nggak cuma follow Instagram artis-artis ya, tapi Instagram pendidikan gini juga sangat membantu sekali. Jadi LPDP_RI ya, itu portal di situ ada beberapa info gitu, kapan nanti beasiswa dibuka, kemudian linknya di mana gitu. Jadi bisa dipantau terus di situ ya. Oke, jadi di Instagramnya ya Sobat Medika di follow cepetan LPDP_RI, jangan di follow Instagramnya artis doang. Nah, terakhir banget nih Dok, soalnya kita tadi udah ngomong panjang lebar tentang LPDP. Mungkin dari Dokter Anshar ini ada pesan atau nasihat khususnya buat Sobat Medika yang berminat terhadap beasiswa LPDP ini? Iya, jadi kalau misalnya kalian memang berminat untuk, jadi kan pasti kalau kita itu punya visi misi ke depan gitu ya. Jadi misalnya kalian punya roadmap gitu dalam hidup kalian. Saya dalam, misalnya Vira semester berapa sekarang? Semester 2 Dok. Semester 2 ya, misalnya Vira berarti semester 2, sekarang tahun pertama gitu ya. Vira punya target dalam 5 tahun ke depan, saya harus lulus S1. Kemudian dalam 10 tahun ke depan saya harus bisa ngambil S2 di luar negeri seperti itu. Nah, ketika kita punya roadmap seperti itu, kita tuh punya goal gitu loh, dalam 10 tahun saya harus mencapai target ini. Setidaknya kita punya rencana itu, walaupun itu tidak berjalan, tapi kita sudah berusaha untuk mencapai situ. Nah, misalnya kita punya goal bahwa dalam 10 tahun saya harus S2 di luar negeri seperti itu. Jadi spesifik gitu. Kalau kalian punya, saya harus S2 di luar negeri di Oxford University jurusan A gitu. Itu semakin spesifik, maka mentality kalian untuk mencapai itu tuh akan semakin terbentuk gitu ya. Jadi secara alam bawah sadar kalian itu akan menyiapkan diri kalian, kemudian kemauan kalian untuk belajar, kemauan kalian untuk berusaha terus itu akan terbentuk gitu dari situ. Nah, jadi kalau misalnya kalian memang punya impian untuk menjadi sekolah S2 maupun S3 setelah menjadi dokter, atau misalnya tidak menjadi S2 atau S3 menjadi spesialis saja gitu, itu juga kan termasuk jalur pathway karir kita ya sebagai dokter ya. Nah, itu juga harus dipersiapkan dari awal juga. Kalau misalnya kalian dari awal males-malesan, terus saya mau jadi spesialis jantung gitu, tapi kalian nggak pernah belajar,
IPK-nya 2, ya berarti kalian tidak cukup berusaha untuk itu. Tapi kalau misalnya kalian memang punya impian dan kalian tuliskan itu secara tertulis, itu biasanya akan membentuk pola pikir kalian, kemudian jiwa kalian itu lebih semangat untuk berusaha untuk mencapai impian itu ya. Oke. Iya, ini ceritanya tadi Dokter Ansor ini inspiratif banget dan sangat memotivasi saya pribadi sih sebenarnya, Dok. Saya bisa nangkep kalau suatu hal yang besar itu tidak didapatkan dari usaha yang sedikit, perlu kesusah payahan, terus perlu keinginan yang kuat dan rencana yang matang buat mewujudkannya. Nah, ini buat Sobat Medika, meskipun ada banyak peminat dari beasiswa LPDP ini, Sobat Medika nggak perlu minder atau takut buat daftar, karena tiap langkah awal yang Sobat Medika tempuh itu menambah peluang keberhasilan. Meskipun hanya satu peluangnya, itu lebih baik daripada nggak sama sekali. Betul nggak, Dok? Iya. Baik, terima kasih Dr. Ansori atas informasi dan sharing session yang berharga kali ini. Saya secara pribadi berharap Sobat Medika setelah mendengar cerita Dr. Ansori ini bisa lebih tercerahkan dan lebih semangat buat menggapai mimpinya. Kalau ingat kata pepatah nih, carilah ilmu hingga ke negeri Cina. Tapi kalau nggak bisa sampai ke Cina juga nggak apa-apa, soalnya beasiswa LPDP bisa di-apply ke berbanyak tujuan negara, bisa ke dalam negeri juga loh. Sekian podcast dari kami, dan jangan lupa nantikan HMPD Podcast yang berikutnya nggak kalah asik dan nggak kalah menarik di setiap bulannya. HMPD Podcast will brighten up your day.